Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua yang sedang menonton atau mendengarkan kisah ini, dimanapun berada, entah sedang sendiri di kamar, ditemani lampu redup, atau mungkin sedang berkendara di malam hari, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Sebelum cerita ini dimulai, izinkan saya mengingatkan satu hal sederhana. Tidak semua yang kita temui di jalan adalah orang yang benar-benar masih berjalan di dunia yang sama dengan kita. Dan tidak semua kebaikan yang kita lakukan akan berakhir dengan rasa tenang. Cerita ini bukan tentang keberanian, bukan pula tentang kesaktian. Ini adalah kisah sederhana seorang supir angkot di jalan kabupaten yang jarang dilalui saat hujan gerimis turun perlahan, dan tentang penumpang terakhir yang ternyata tidak pernah benar-benar sampai tujuan. Mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tidak sepenuhnya gelap, namun juga tidak bisa disebut terang. Awan kelabu menggantung rendah seolah menekan bumi dengan berat yang tidak kasat mata. Udara terasa lembab, lengket di kulit dan membawa aroma tanah basah yang khas. Aroma yang biasanya muncul sebelum atau sesudah hujan. Gerimis turun sejak pukul 4 sore. Bukan hujan deras yang memaksa orang berteduh, melainkan hujan tipis yang pelan-pelan meresap, membasahi pakaian tanpa terasa hingga tubuh dingin sendiri. Di jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Bayat menuju arah Wedi, sebuah angkut tua berwarna hijau muda melaju perlahan. Cat di bodinya sudah pudar, beberapa bagian berkarat, dan pintu gesernya kadang berbunyi setiap kali jalan bergelombang. Angkot itu sudah seperti bagian dari jalan itu sendiri, tua, setia, dan sering dilupakan. Di balik kemudi, duduk seorang pria berusia hampir 50 tahun bernama Sutrisno. Warga sekitar biasa memanggilnya Pak Tris. Pak Tris bukan supir baru, sudah hampir 20 tahun ia menarik angkot di jalur itu. Ia hafal setiap tikungan, setiap lubang jalan, bahkan tahu di mana biasanya kucing menyeberang atau anak kecil bermain bola menjelang sore. Jalan ini sudah seperti halaman rumah sendiri baginya. Namun entah kenapa, sore itu terasa berbeda. Pak Tris beberapa kali melirik jam kecil yang tergantung di dekat spion tengah. Jarumnya sudah mendekati waktu maghrib. Biasanya kalau hujan seperti ini, penumpang masih ada. Orang-orang pulang kerja, ibu-ibu dari pasar, atau anak sekolah yang terjebak hujan. Tapi hari itu, sejak 1 jam terakhir angkotnya kosong. Sepi. Hanya suara mesin tua dan bunyi ban yang sesekali melindas genangan air. Sepi tenan yo, gumam Pak Tris pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Ia membuka sedikit kaca jendela samping, membiarkan udara luar masuk, tapi yang masuk justru hawa dingin yang membuat tengkuknya merinding. Entah kenapa, perasaan tidak enak mulai muncul. Bukan takut, hanya rasa seperti sedang diawasi. Pak Tris menepuk setir pelan, mencoba mengusir pikiran aneh. "Wes, ora usah mikir macem-macem," katanya lirih. Lampu angkot dinyalakan meski belum gelap benar. Di jalan kabupaten itu, lampu penerangan jarang, apalagi setelah melewati batas desa. Sawah mulai terbentang di kiri kanan, luas dan sunyi. Hanya sesekali terlihat pondok kecil untuk berteduh ke tani. Gerimis makin terasa. Titik-titik air menari di kaca depan. Wiper bergerak pelan, berderit kecil seolah ikut mengeluh. Saat angkot melewati tikungan dekat balai desa lama yang sudah lama tidak dipakai, Pak Tris memperlambat laju kendaraan. Bukan karena ada penumpang, tapi karena kebiasaan. Jalan di sana agak rusak dan tikungannya tajam. Namun, tepat disitulah, matanya menangkap sesuatu. Di bawah pohon randu tua, di pinggir jalan, berdiri seorang lelaki. Sendirian. Pak Tris spontan menginjak rem perlahan. Lelaki itu berdiri diam, tubuhnya menghadap jalan, kepalanya sedikit tertunduk. Ia mengenakan jaket tipis berwarna gelap yang sudah basah oleh hujan. Celananya juga terlihat lembab, menempel di kaki. Rambutnya hitam, agak panjang, menutupi sebagian dahi. Yang membuat Pak Tris tergerak bukan hanya karena lelaki itu kehujanan, tapi karena tidak ada satupun kendaraan lain di sekitar sana. Jalan itu jarang dilalui saat sore menjelang maghrib, apalagi saat hujan. Pak Tris membuka pintu angkot. "Mas, numpak?"
Tanyanya agak keras agar terdengar di tengah hujan. Lelaki itu mengangkat kepala perlahan. Wajahnya pucat, bukan pucat sakit, tapi pucat seperti kurang darah, dengan sorot mata yang datar. Ia tidak tersenyum, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun ia mengangguk pelan. "Iya, Pak," jawabnya singkat. Suaranya terdengar normal, tapi entah kenapa seperti terlalu tenang. Tanpa berkata lagi, lelaki itu melangkah naik. Saat kakinya menginjak lantai angkot, terdengar bunyi air menetes. Pak Tris melirik sekilas ke bawah. Lantai langsung basah di sekitar kaki penumpang itu. "Lingguh wae, Mas," ujar Pak Tris sambil kembali ke setir. Angkot itu kosong, bangku depan kosong, tengah kosong. Namun anehnya lelaki itu langsung berjalan ke bangku paling belakang dekat jendela dan duduk di sana. Pak Tris sempat melirik lewat kaca spion tengah. Biasanya penumpang kalau angkot kosong akan duduk di tengah atau dekat pintu. Tapi lelaki itu memilih paling belakang, sendirian, memandang lurus. Angkot kembali melaju. Beberapa meter pertama berjalan normal, tapi perlahan Pak Tris merasakan suasana di dalam angkot berubah. Udara terasa lebih dingin, meski jendela tidak terbuka lebar. Bau tanah basah bercampur aroma lain, bau lembab yang sulit dijelaskan, seperti kain lama yang kehujanan. Pak Tris mengusap tengkuknya. "Indah sampun mendi, Mas?" Tanyanya mencoba basa-basi. Beberapa detik tidak ada jawaban. Pak Tris kembali melirik spion. Lelaki itu masih duduk di posisi yang sama. Tangan diletakkan di paha, kepala sedikit tertunduk. "Oh, dari arah sini saja, Pak," jawabnya akhirnya. Jawaban itu membuat Pak Tris bingung. Tapi ia tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk pelan. Gerimis masih turun. Jalan kabupaten itu semakin sunyi. Sawah di kiri kanan kini terlihat seperti hamparan hitam kehijauan. Tak ada suara apapun selain hujan dan mesin angkot. Beberapa menit kemudian, Pak Tris merasa pandangannya terganggu. Kaca belakang mulai berembun. Padahal hujan tidak deras, dan biasanya embun muncul kalau angkot penuh. Pak Tris mengerutkan dahi. "Loh, kok ngembun?" gumamnya. Ia mengusap kaca spion dengan tangan. Tapi embun itu kembali muncul perlahan, seperti nafas yang terus menempel dari arah belakang. Perasaan tidak enak mulai menjalar ke dada. Pak Tris mencoba fokus ke jalan, tapi sesekali matanya kembali melirik spion. Bayangan penumpang belakang terlihat semakin samar, seperti tertutup kabut tipis. Dan entah kenapa, dalam hati kecilnya muncul satu pikiran yang tidak ingin ia akui. Iki penumpang beneran tah? Gerimis terus turun. Jalan kabupaten itu semakin sunyi. Dan tanpa disadari Pak Tris, perjalanan sore itu baru saja membawa dirinya menuju sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Angkot tua itu terus melaju pelan, membelah jalan kabupaten yang makin sunyi. Gerimis masih turun, menempel di kaca seperti butiran debu basah yang enggan jatuh. Wiper bergerak perlahan, ritmenya tidak teratur. Kadang berbunyi nyaring, kadang hanya menggesek lemah. Pak Tris memegang setir lebih erat dari biasanya. Bukan karena jalan licin, tapi karena perasaan di dadanya mulai terasa tidak enak. Bukan takut yang meledak-ledak, melainkan kegelisahan halus yang pelan-pelan menggerogoti pikiran. Ia kembali melirik kaca spion tengah. Penumpang itu masih duduk di bangku paling belakang. Sendirian. Posisinya tidak berubah sejak naik. Punggungnya tegak, kedua tangan diletakkan rapi di atas paha. Jaketnya tampak makin gelap karena basah. Rambutnya menempel di dahi, sebagian menutupi mata. Dari pantulan spion, wajahnya terlihat pucat, seperti orang yang lama kehujanan. Pak Tris menelan ludah. Biasanya, penumpang yang kehujanan akan mengeluh dingin, mengusap wajah, atau setidaknya menggigil. Tapi lelaki ini tidak. Ia diam seperti patung. "Mas," Pak Tris membuka suara lagi mencoba mencairkan suasana. "Turun endi nanti?" Beberapa detik berlalu. Angkot melaju sekitar 50 meter sebelum jawaban itu terdengar. "Nanti saya bilang, Mbak." Nada suaranya datar. Tidak ramah, tapi juga tidak kasar. Seperti orang yang bicara tanpa emosi. Pak Tris mengangguk pelan. "Iya, Mas." Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin penumpang itu hanya pendiam. Atau mungkin sedang punya masalah. Tidak semua orang suka mengobrol, apalagi dengan sopir angkot. Namun perasaan aneh itu tidak hilang.
justru semakin terasa saat kaca belakang mulai berembun lebih tebal. Pak Tris memperhatikan lewat spion. Embun itu tidak muncul merata. Bagian tengah kaca belakang lebih cepat buram, seperti ada napas yang terus-menerus menempel dari arah bangku paling belakang. Padahal, jendela belakang sedikit terbuka. Halah, mungkin karena hujan, gumam Pak Tris, berusaha rasional. Ia meraih lap kecil di dashboard, lalu mengusap kaca spion lagi. Bersih, jelas, tapi hanya beberapa detik. Embun itu kembali. Perlahan, tipis, tapi pasti. Pak Tris mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan hawa dingin menjalar dari punggung hingga ke tengkuk, seperti ada angin tipis yang menyentuh kulit. Ia kembali menoleh sedikit ke belakang, kali ini lebih jelas. Dan saat itulah, ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Penumpang itu tidak berkedip. Matanya terbuka, menatap lurus ke depan, ke arah Pak Tris, tapi bukan menatap wajah, melainkan menatap kosong, seolah menembus tubuhnya. Pak Tris buru-buru mengalihkan pandangan. Ya Allah, bisiknya pelan. Ia mulai membaca doa dalam hati, ayat-ayat pendek yang biasa ia hafal sejak kecil, dibaca cepat, nyaris tanpa jeda. Angkot terus berjalan, lampu jalan semakin jarang, sawah di kiri dan kanan mulai melebar. Tidak ada rumah, tidak ada warung, tidak ada orang. Hanya pematang dan genangan air yang memantulkan cahaya lampu angkot secara samar. Suasana di dalam angkot menjadi hening. Terlalu hening. Tidak ada suara nafas dari belakang. Tidak ada gerakan. Bahkan bunyi kain bergesek pun tidak terdengar. Pak Tris mencoba mengingat-ingat. Sejak kapan terakhir kali ia merasa seperti ini di jalan. Ia pernah mengantar penumpang mabuk, orang kerasukan, bahkan pernah sekali membawa ibu-ibu yang pingsan. Tapi rasa ini berbeda. Ini bukan rasa repot. Ini rasa seperti tidak sendirian dengan manusia. Beberapa menit berlalu dalam keheningan itu. Pak Tris mulai berharap penumpang itu segera minta turun. Ia ingin cepat sampai ke pangkalan, mematikan mesin, dan pulang. Namun harapannya justru dibalas dengan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Tiba-tiba, kaca samping sebelah kiri ikut berembun dari dalam. Pak Tris menoleh. Embun itu muncul pelan, membentuk lapisan tipis, lalu semakin tebal, seolah seseorang sedang bernapas tepat di sampingnya. Padahal kursi depan kosong. Pak Tris refleks menarik napas dalam-dalam. "Mas," katanya dengan suara sedikit bergetar, meskipun ia berusaha menahannya. "Mas, dingin ya?" Tidak ada jawaban. Ia melirik spion lagi. Penumpang itu kini sedikit menunduk. Rambutnya semakin menutupi wajah. Tapi dari posisi tubuhnya, Pak Tris yakin satu hal. Lelaki itu sedang tersenyum. Bukan senyum ramah. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat perut Pak Tris terasa mual. Tangannya gemetar di atas setir. Tenang, tenang. Ia berbisik pada dirinya sendiri. Ia kembali membaca doa, kali ini lebih pelan, lebih khusyuk. Angkot memasuki ruas jalan yang lebih sempit. Di kejauhan terlihat jembatan kecil dari beton, tanda bahwa setelah itu adalah wilayah persawahan Desa Taji. Tempat itu memang terkenal sepi, terutama saat sore menjelang malam. Saat angkot hampir sampai jembatan, suara dari belakang kembali terdengar. Pak Tris hampir tersentak. "Iya mas," jawabnya cepat. "Nanti berhenti setelah jembatan." Nada suara itu tetap datar, tapi kali ini terdengar lebih dekat, seolah penumpang itu duduk tidak sejauh sebelumnya. "Setelah jembatan?" ulang Pak Tris. "Iya Pak." Pak Tris ingin bertanya lagi, ingin memastikan, tapi lidahnya terasa berat. Ia hanya mengangguk. "Iya." Angkot mengambat saat melewati jembatan. Air sungai kecil di bawahnya mengalir pelan, bercampur air hujan. Setelah jembatan, jalan menjadi lebih gelap. Tidak ada lampu, hanya sawah di kiri kanan, luas, basah, dan sunyi. Pak Tris menepikan angkot sesuai permintaan. Ia menarik rem tangan. Mesin masih menyala. "Mas, sini," tanyanya, memastikan. "Iya." Pak Tris membuka pintu geser. Udara dingin dari luar langsung masuk, membawa aroma lumpur sawah yang kuat. Gerimis masih turun, lebih tipis dari sebelumnya. Ia menunggu penumpang itu turun. Namun, tidak ada suara langkah. Tidak ada gerakan. Pak Tris menoleh ke belakang. Bangku paling belakang, kosong. Jantungnya serasa berhenti. "Mas,
Panggilnya lirih, tidak ada jawaban. Namun di bangku itu, jelas terlihat bekas duduk yang basah. Air menetes ke lantai membentuk genangan kecil, seolah baru saja ditinggalkan seseorang yang kehujanan lama. Pak Tris mematung, pikirannya kosong. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara dingin. Perlahan, ia menoleh keluar. Jalan kosong, sawah sunyi. Tidak ada orang, tidak ada bayangan berjalan menjauh. Hanya gerimis dan suara mesin angkot yang masih menyala, seolah menertawakan keberaniannya yang runtuh seketika. Pak Tris menutup pintu angkot dengan tangan gemetar. Ya Allah, gumamnya. Suaranya pecah. Ia tidak berani menunggu lebih lama. Rem tangan dilepas, gas diinjak perlahan, angkot kembali berjalan, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Namun satu hal tidak bisa ia tinggalkan. Bangku belakang itu tetap basah. Dan sepanjang perjalanan pulang, Pak Tris merasa, di dalam angkotnya, ia belum benar-benar sendirian. Angkot melaju lebih cepat dari biasanya. Pak Tris tidak berani menoleh ke belakang lagi. Tangannya mencengkram setir erat-erat, sampai buku jarinya memutih. Napasnya pendek-pendek, dadanya naik turun tidak beraturan. Mesin angkot meraung pelan, seolah ikut merasakan kegelisahan pengemudinya. Hujan gerimis masih turun, tapi kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar hujan sore, melainkan seperti tirai tipis yang memisahkan dua dunia. Tenang, tenang, gumam Pak Tris berulang kali. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang barusan terjadi hanyalah kelelahan pikiran. Mungkin matanya salah melihat. Mungkin penumpang itu sudah turun cepat tanpa ia sadari. Atau mungkin ini hanya sugesti karena jalan terlalu sepi. Namun semua pembenaran itu runtuh ketika ia kembali melirik kaca spion. Kaca belakang kembali berembun, padahal bangku belakang sudah kosong. Embun itu muncul perlahan dari bagian tengah, lalu menyebar ke samping seperti pola napas seseorang yang berdiri tepat di belakang kursi terakhir. Pak Tris menarik napas tajam. Ya Allah, bisiknya hampir menangis. Ia mengusap spion dengan tangan kanan. Tangannya dingin, gemetar. Embun menghilang sesaat, memperlihatkan bangku belakang yang basah dan kosong. Namun hanya hitungan detik, embun itu muncul lagi. Lebih tebal, lebih cepat. Seolah sesuatu tidak ingin terlihat jelas, tapi juga tidak ingin benar-benar pergi. Pak Tris boleh membaca doa dengan suara lirih. Kali ini tidak lagi hanya dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar di tengah bunyi mesin dan hujan. Namun ia terus membaca, tanpa berhenti, seperti orang yang berpegangan pada satu-satunya tali di tengah arus deras. Angkot melewati jalan lurus panjang, diapit sawah di kiri dan kanan. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya lampu. Hanya refleksi lampu depan yang memantul di genangan air sawah. Terlihat seperti mata-mata kecil yang mengintai dari kejauhan. Pak Tris merasa hawa di dalam angkot semakin dingin. Bukan dingin biasa, dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia menutup sedikit jendela, tapi tidak ada perubahan. Udara tetap lembab, berat, seolah sulit dihirup. Bau tanah basah kini bercampur dengan bau lain, bau anyir samar, seperti besi karat bercampur hujan. Jangan ganggu aku cuma nyambut gawe, katanya pelan, hampir seperti berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, kaca depan ikut berembun dari bagian bawah. Pak Tris terkejut. Wiper langsung ia nyalakan lebih cepat, tapi embun itu tidak berasal dari luar. Ia muncul dari dalam, merayap ke atas, perlahan, seolah ada uap hangat dari sesuatu yang tak kasat mata. Pandangan Pak Tris mulai kabur. Ia mengusap kaca depan dengan lengan bajunya saat berhenti sejenak di pinggir jalan. Tangannya meninggalkan bekas usapan yang langsung tertutup embun kembali. Kenopo iki? Suaranya pecah. Dalam hatinya, Pak Tris sadar satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Sejak penumpang itu turun atau menghilang, suasana di dalam angkot tidak pernah kembali normal. Ia seperti membawa sesuatu bersamanya, atau sesuatu yang ikut naik, tanpa pernah benar-benar turun. Di tengah kegelisahan itu, Pak Tris mendengar suara halus.
Bukan dari luar, bukan pula dari mesin. Suara gesekan pelan dari bangku belakang, seperti kain basah yang digeser perlahan. Pak Tris membeku, tangannya berhenti bergerak, kakinya refleks mengurangi gas. Jantungnya berdetak begitu keras sampai terasa di telinga. "Mas," ucapnya spontan, meski ia sendiri tidak tahu kepada siapa kata itu ditujukan. Tidak ada jawaban, namun suara gesekan itu terdengar lagi. Pelan, dekat, seolah seseorang sedang mengubah posisi duduk. Patris tidak berani menoleh. Matanya terpaku ke depan, memandangi jalan lurus yang terasa tidak ada ujungnya. "Kalau masih di sini, tolong jangan ganggu aku," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Beberapa detik berlalu, suara itu menghilang. Embun di kaca spion perlahan memudar. Udara di dalam angkot terasa sedikit lebih ringan. Pak Tris menghela napas panjang, seolah baru saja keluar dari air. "Mungkin cuma perasaanku," gumamnya, meski ia sendiri tidak sepenuhnya percaya. Ia mempercepat laju angkot. Pikirannya kini hanya satu, cepat sampai pangkalan. Ia tidak ingin berhenti lagi, tidak ingin menolong siapapun, tidak ingin membuka pintu angkot sebelum benar-benar sampai di tempat ramai. Tak lama kemudian, lampu-lampu rumah mulai terlihat di kejauhan, tanda bahwa ia sudah mendekati batas desa. Hatinya sedikit lega, namun rasa lega itu kembali runtuh ketika suara lirih terdengar sekali lagi. Kali ini bukan dari belakang, melainkan tepat di samping telinganya. "Pak." Pak Tris hampir menginjak rem mendadak. "Iya?" jawabnya refleks. Suaranya bergetar. Tidak ada siapapun di kursi samping. Namun kaca samping kiri tiba-tiba dipenuhi embun, membentuk bekas telapak tangan yang jelas, seolah ada seseorang menempelkan tangan dari dalam. Pak Tris menjerit pelan. "Astaghfirullahalazim." Ia membaca doa lebih keras, hampir berteriak. Angkot melaju tanpa peduli jalan bergelombang. Tubuhnya bergetar, air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Beberapa meter kemudian, semua kembali normal. Embun menghilang, kaca bening, suara hilang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Angkot akhirnya sampai di pangkalan kecil dekat Pasar Bayat. Lampu-lampu menyala terang. Beberapa becak dan motor terlihat terparkir. Suara orang berbincang terdengar samar. Pak Tris mematikan mesin. Tangannya masih bergetar. Ia duduk terdiam cukup lama, menatap lurus ke depan. Baru setelah beberapa menit, ia berani menoleh ke belakang. Bangku itu masih basah. Tidak sekedar basah karena hujan. Basah seperti baru saja diduduki seseorang yang lama terendam dingin. Pak Tris menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam hati kecilnya, ia tahu satu hal dengan pasti. Perjalanan itu belum selesai. Dan penumpang terakhirnya masih punya tujuan yang belum benar-benar tuntas. Malam itu, Pak Tris tidak langsung pulang. Setelah mematikan mesin angkot di Pangkalan Bayat, ia hanya duduk diam cukup lama. Tangannya masih menggenggam setir meski kunci sudah dicabut. Napasnya mulai teratur, tapi dadanya terasa berat, seperti ada beban yang belum sepenuhnya dilepaskan. Lampu-lampu sekitar pangkalan menyala terang. Ada suara orang tertawa kecil di kejauhan, bunyi gelas di warung kopi, dan deru motor yang lalu lalang. Semua itu seharusnya membuat hati tenang, tapi bagi Pak Tris, keramaian itu justru terasa jauh. Pikirannya masih tertinggal di jalan kabupaten yang sepi, di gerimis, di bangku belakang yang basah, dan pada suara lirih yang meminta berhenti di dekat sawah. Pak Tris menghela napas panjang. "Kenapa kau tuaku?" gumamnya lirih. Ia turun dari angkot, membuka pintu belakang, lalu berdiri memandangi bangku paling belakang. Lampu kabin yang redup menyorot jelas permukaannya. Bekas basah itu masih ada, belum kering sama sekali, meski sudah hampir setengah jam berlalu. Pak Tris menyentuhnya dengan ujung jari. Dingin, bukan dingin kain basah biasa. Dingin yang menusuk, seperti menyentuh sesuatu yang lama tidak terkena panas matahari. Ia menarik tangannya cepat-cepat. "Wes, cukup," katanya tegas pada dirinya sendiri. Ia menutup pintu angkot, lalu melangkah menuju warung kopi. Ia butuh duduk,
butuh suara orang, butuh sesuatu yang nyata untuk meyakinkan dirinya bahwa ia masih berada di dunia yang sama. Di warung, Pak Tris duduk di bangku kayu panjang. Pemilik warung, seorang pria tua bernama Pak Wiryo, meliriknya sambil menuang kopi. "Kok langsung mulai, Tris?" tanya Pak Wiryo santai. Pak Tris tersenyum tipis, tapi wajahnya pucat. "Ngasose, Pak," jawabnya singkat. Pak Wiryo menaruh cangkir kopi di depannya. Uap panas naik perlahan, membawa aroma yang menenangkan. Pak Tris memegang cangkir itu dengan kedua tangan, mencoba menghangatkan jarinya. Namun saat itu, tanpa ia sadari, pikirannya kembali melayang ke permintaan turun di dekat sawah. Ia mengingat jelas bagaimana suara itu terdengar. Tidak memaksa, tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu. Seolah penumpang itu sudah sangat tahu di mana ia ingin turun. Pak Tris meneguk kopi sedikit demi sedikit. Rasa pahitnya menempel di lidah, tapi tidak sepahit perasaan di dadanya. "Pak," tiba-tiba Pak Tris membuka suara. "Iya?" sahut Pak Wiryo. "Jalan arah Desa Taji, yang setelah jembatan kecil itu, akhir-akhir ini aman tah?" Pak Wiryo mengangkat alis. "Loh, kok nanya ngono?" Pak Tris terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak mungkin menceritakan semuanya. Tidak sekarang, tidak di warung ramai seperti ini. "Cuma kepikiran wae," jawabnya akhirnya. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Jalan kui sepi, Tris. Sokombien yo ngono. Apalagi nek wis arep maghrib. Wong-wong ra jarang liwat." Pak Tris tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menunduk menatap kopi. Malam itu, setelah cukup lama duduk dan merasa sedikit lebih tenang, akhirnya Pak Tris pulang. Ia tidak menarik angkot lagi. Ia memutuskan cukup sampai di situ untuk hari itu. Namun setibanya di rumah, kejadian itu tidak berhenti. Di kamar, saat ia mencoba memejamkan mata, bayangan jalan sawah itu kembali muncul. Gelap, sunyi, gerimis tipis, dan suara itu. Nanti, berhenti setelah jembatan. Pak Tris terbangun dengan napas tersengal-sengal. Ia duduk di tepi ranjang, keringat dingin mengalir di punggungnya. Cuma mimpi, katanya berulang kali. Namun mimpi itu datang lagi, dan lagi. Dalam mimpinya, ia kembali mengemudi. Jalan yang sama, hujan yang sama. Dan kali ini, saat ia menepikan angkot di dekat sawah, penumpang itu tidak langsung turun. Dalam mimpi itu, lelaki itu berdiri di pintu, menoleh ke arahnya. "Pak," katanya pelan. "Di sini, saya dulu jatuh." Pak Tris terbangun sambil berteriak. Istrinya terbangun, menyalakan lampu. "Mas, kenapa?" tanya istrinya panik. Pak Tris menggelengkan lemah. "Raupopo, mimpi wae," jawabnya meski suaranya bergetar. Keesokan harinya, Pak Tris kembali menarik angkot. Ia mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi setiap kali angkot melewati arah Desa Taji, dadanya terasa sesak. Dan saat sore tiba, gerimis kembali turun. Pak Tris menatap langit dengan perasaan campur aduk. Ia ingin pulang lebih cepat, tapi jalur itu adalah jalur satu-satunya. Dengan hati berat, ia kembali melewati jalan kabupaten itu. Saat mendekati jembatan kecil, tanpa sadar, kakinya mengurangi gas. Tangannya gemetar. Ia menatap jalan di depan, lalu ke kiri, ke arah sawah yang sama. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di pinggir jalan, dekat pematang sawah, berdiri sosok yang sama. Basah, diam, menunduk. Pak Tris menginjak rem. Angkot berhenti. Tidak ada penumpang lain. Tidak ada suara. Hanya gerimis yang turun pelan. Sosok itu mengangkat kepala, menatap Pak Tris. Dan kali ini, wajahnya terlihat lebih jelas. Ada luka di pelipis. Ada bekas darah kering di leher. Dan matanya kosong, penuh kesedihan. "Pak," suaranya terdengar lirih, terbawa hujan. Saya
cuma mau diantar sampai sini." Pak Tris menangis. "Sampean sopo sejatine?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tersenyum tipis. "Saya penumpang terakhir, Pak." Gerimis semakin rapat. Sawah tetap sunyi, dan Pak Tris sadar tempat itu bukan sekedar tempat turun. Itu adalah tempat sebuah nyawa pernah terhenti. Angkot itu berhenti tepat di tepi jalan. Mesin masih menyala, tapi suaranya terdengar seperti berdengung jauh di telinga Pak Tris. Tangannya gemetar di atas setir. Matanya menatap lurus ke depan, namun bayangan sosok di pinggir sawah itu tidak bisa ia usir dari pikirannya. Gerimis turun lebih rapat dari sebelumnya. Lampu angkot menyorot jalan tanah di samping pematang sawah. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, hanya hamparan padi yang bergerak pelan tertiup angin, seperti bisikan yang tidak pernah jelas maknanya. Pak Tris menarik nafas dalam-dalam. "Tenang, iki mung wong biasa," katanya pada dirinya sendiri, meski hatinya tahu ia sedang berbohong. Perlahan, ia melirik kaca spion tengah. Bangku belakang kosong. Namun perasaan kehadiran itu masih ada. Pak Tris menelan ludah, tenggorokannya kering. Ia membuka pintu angkot dengan tangan kiri yang gemetar. Udara dingin dari luar langsung menyergap masuk. Aroma lumpur sawah dan rumput basah terasa pekat, menusuk hidung. "Mas," panggil Pak Tris pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. "Sampean jadi turun?" Tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa detik. Tidak ada gerakan. Tidak ada bayangan. Akhirnya dengan keberanian yang tersisa, Pak Tris berdiri dari kursinya dan melangkah ke belakang. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai angkot menahan kakinya. Lampu kabin menyala redup, dan disitulah ia melihatnya. Bangku paling belakang, basah. Bukan sekedar lembab, basah kuyup. Air menetes dari ujung jok, mengalir ke lantai membentuk genangan kecil yang perlahan melebar. Bekas duduknya jelas, lekukan di tengah jok, seperti baru saja ditinggalkan seseorang yang duduk lama dalam keadaan kehujanan. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Pak Tris berdiri mematung. "Ya Allah," ucapnya lirih. Ia menyentuh jok itu dengan ujung jari. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Dingin yang tidak wajar, seperti menyentuh kain yang lama berada di tempat teduh tanpa cahaya matahari. Sejenak, Pak Tris merasa ujung jarinya mati rasa. Ia tarik tangannya cepat-cepat. "Sampean wis tekan kene toh," katanya dengan suara bergetar, berbicara kepada ruang kosong. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba, air di jok itu menetes lebih deras. Seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di atasnya, meski tak terlihat. Pak Tris mundur satu langkah. Hatinya berdegap kencang, nafasnya pendek. Ia kembali membaca doa dengan suara lirih hampir menangis. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Saat itulah, ia mendengar suara pelan. Bukan dari luar, bukan dari mesin, melainkan dari arah bangku belakang. Suara itu seperti orang menghela nafas panjang. Pak Tris membeku. Ia tidak berani menoleh. Namun suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Pak." Suaranya sama, suara penumpang itu. Pak Tris menutup mata rapat-rapat. Iya mas," jawabnya dengan suara pecah. "Opo sing sampean karepke?" Hening sejenak. Gerimis terus turun. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih lirih, lebih dalam. "Dulu saya juga duduk di sini." Pak Tris membuka mata perlahan. Kaca spion kembali berembun. Embun itu membentuk pola aneh, seperti siluet kepala dan bahu seseorang yang sedang duduk. Tidak jelas, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk Pak Tris berdiri. Kok sampean ora lungo?" tanya Pak Tris hampir tidak terdengar. "Karena saya belum diantar pulang," jawab suara itu. Pak Tris menggelen lemah. "Sampean wis mati tah?" katanya lirih.
tanpa sadar. Hening. Beberapa detik berlalu. Kemudian suara itu menjawab, sangat pelan. Saya hanya ingin turun di tempat terakhir saya berdiri. Kata-kata itu membuat dada Pak Tris terasa sesak. Ia teringat mimpi-mimpinya, teringat lagi kalimat dalam tidurnya. Di sini, saya dulu jatuh. Pak Tris menghela nafas panjang, memberanikan diri menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya bangku basah. Namun kali ini, di atas jok itu terlihat bekas telapak tangan. 5 tari, jelas, basah, menempel di kain jok seolah ada seseorang baru saja menumpukan tangannya di sana untuk berdiri. Pak Tris tak duduk di bangku tengah. Kakinya terasa lemas. Mas, katanya dengan suara hampir menangis. Yen aku wis nulungi sampean. Tulung, ojo melu aku. Beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Lalu perlahan, air di jok itu berhenti menetes. Lekukan di bangku kembali rata. Embun di kaca spion memudar. Udara di dalam angkot terasa lebih ringan. Pak Tris menatap bangku itu lama sekali. Hatinya masih berdebar, tapi perasaan ditekan yang sejak tadi menghimpit perlahan mengendor. Wis, rampung, gumamnya. Ia bangkit perlahan, kembali ke kursi sopir, lalu menutup pintu angkot dengan tangan gemetar. Mesin kembali ia injak, angkot bergerak menjauh dari sawah itu. Namun sebelum benar-benar pergi, Pak Tris melirik sekali lagi lewat kaca spion. Bangku belakang, kering. Seolah tidak pernah basah, seolah tidak pernah diduduki siapapun. Pak Tris menghela nafas panjang, matanya berkaca-kaca. Semoga sampean tenang, ucapnya pelan. Angkot melaju meninggalkan jalan sawah itu. Gerimis perlahan berubah menjadi hujan ringan. Lampu-lampu desa mulai terlihat di kejauhan. Namun Pak Tris tahu satu hal. Malam itu bukan akhir. Karena ada cerita yang belum ia dengar. Ada kabar yang belum ia tahu. Dan ada kebenaran yang baru akan terungkap. Keesokan harinya. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada petir, tidak ada hujan, tidak ada angin. Matahari muncul perlahan di balik awan tipis, seolah malam sebelumnya tidak pernah menyimpan apapun. Desa Bayat kembali seperti biasa. Orang berangkat kerja, suara ayam berkokok, dan aroma nasi hangat dari dapur rumah warga. Namun bagi Pak Tris, pagi itu terasa berbeda. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya terasa pegal, kepalanya berat, seperti kurang tidur berhari-hari. Saat duduk di tepi ranjang, ia memejamkan mata sejenak, berharap kejadian semalam hanya mimpi panjang yang terlalu nyata. Tapi ingatan itu kembali. Bangku basah, sawah sunyi, suara lirih di balik embun. Pak Tris menghela nafas panjang. Masih kebayang, gumamnya. Ia bangkit, berwudu, lalu sholat dengan lebih lama dari biasanya. Dalam setiap doa, ia menyebut satu permintaan yang sama, agar apapun yang semalam mengikutinya benar-benar pergi dan menemukan ketenangan. Setelah itu, ia bersiap seperti biasa. Sarapan sederhana, mengenakan jaket lusuh, lalu keluar rumah menuju pangkalan. Ia sempat ragu, ingin libur sehari saja, tapi kebiasaan dan tanggung jawab mendorongnya tetap berangkat. Angkotnya masih terparkir di tempat semalam. Saat membuka pintu, Pak Tris langsung menoleh ke bangku belakang. Kering, bersih, tidak ada bekas air, tidak ada bau lembab, tidak ada apapun yang mencurigakan. Ia menghela nafas lega, meski jauh di dalam hati ada perasaan kosong yang aneh, seperti baru saja berpisah dengan seseorang tanpa sempat mengucapkan salam. Pagi itu, penumpang cukup ramai. Ibu-ibu pasar, pelajar, dan beberapa buruh pabrik. Suara obrolan kembali memenuhi angkot. Tawa kecil terdengar, suasana normal. Namun, setiap kali Pak Tris melirik kaca spion, matanya selalu berhenti lebih lama di bangku paling belakang. Kosong.
Menjelang siang, setelah mengantar penumpang terakhir, Pak Tris memarkir angkot di dekat warung kopi kecil tak jauh dari persimpangan Desa Taji. Warung itu sering jadi tempat singgah para supir. Ia duduk, memesan kopi hitam, mencoba mengusir rasa lelah. Belum sempat ia meneguk kopi, dua orang warga yang duduk di meja sebelah mulai berbincang pelan. Awalnya Pak Tris tidak terlalu memperhatikan, sampai satu kalimat membuat telinganya seperti tersentak. Lokasinya ya di jalan sawah itu lagi. Pak Tris refleks menoleh. Salah satu pria melanjutkan, suaranya pelan tapi jelas. Kasian, sudah 2 minggu tapi masih sering dibicarakan. Jantung Pak Tris berdegup lebih cepat. Ia berusaha tetap tenang, meneguk kopi perlahan, tapi telinganya kini sepenuhnya waspada. Yang ketabrak itu ya? Tanya pria satunya. Iya, katanya waktu itu hujan juga, malam menjelang maghrib. Sendok di tangan Pak Tris berhenti bergerak. Tubuhnya terasa kaku. Sendirian, lanjut pria pertama. Berdiri di pinggir jalan, mungkin mau nyetop kendaraan, tapi jalanan sepi, gak ada yang lihat langsung kejadiannya. Pak Tris menelan ludah. Ditemukannya pagi harinya, kata pria kedua. Sudah gak bernyawa, posisi jatuh dekat pematang sawah Desa Taji. Nama desa itu terasa seperti palu yang menghantam dada Pak Tris. Ia memberanikan diri menoleh ke arah mereka. Maaf, katanya pelan, menyelah. Mas-mas tadi bilang, kejadian apa? Dua pria itu menoleh. Oh Pak Tris, kata salah satunya mengenali. Panjenengan belum dengar. Pak Tris menggeleng perlahan. 2 minggu lalu, pria itu mulai menjelaskan. Ada orang meninggal ketabrak kendaraan di jalan kabupaten arah Desa Taji. Kejadiannya malam, pas hujan gerimis. Dunia di sekitar Pak Tris seperti menjauh. Orangnya, suara Pak Tris nyaris tak keluar. Ciri-cirinya? Pria itu berpikir sejenak. Laki-laki, umur sekitar 30-an, pakai jaket gelap, katanya sempat kelihatan berdiri di pinggir jalan sebelum kejadian. Kopi di cangkir Pak Tris bergetar pelan. Ia teringat wajah pucat itu, jaket basah, tatapan kosong. Setelah kejadian, kata pria itu, warga bilang jalan situ sering aneh. Kadang kaca motor berembun sendiri, padahal cuaca biasa. Pak Tris menunduk, tangannya gemetar. Masnya mau kemana waktu itu? Tanya Pak Tris lirih. Katanya mau pulang, rumahnya di desa seberang sawah, tinggal sendirian. Hening sejenak. Angin pelan bertiup menggerakkan daun pisang di belakang warung. Pak Tris menggunduk pelan. Terima kasih, ucapnya singkat. Ia berdiri, membayar kopi, lalu berjalan menjauh dengan langkah berat. Kepalanya penuh, dadanya sesak. Kini semuanya jelas. Penumpang itu bukan orang asing, bukan pula makhluk yang berniat mengganggu. Ia hanyalah seseorang yang belum sempat sampai rumah. Pak Tris kembali ke angkot. Ia duduk lama di kursi supir, menatap bangku belakang. Sampean mung pengen diantar ya, gumamnya pelan. Dalam hatinya, rasa takut yang dulu menghimpit perlahan berubah menjadi rasa iba yang dalam. Ia sadar, malam itu bukan kebetulan. Ia dipilih, bukan untuk diuji keberaniannya, tapi untuk menyelesaikan satu perjalanan yang terputus. Mesin angkot dinyalakan. Hari kembali berjalan. Namun, sejak pagi itu, setiap kali hujan gerimis turun di jalan kabupaten menuju Desa Taji, Pak Tris selalu memperlambat laju angkotnya. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Karena ia tahu, di jalan itu pernah ada seseorang yang menunggu, hanya untuk diantar pulang, untuk terakhir kalinya. Sejak pagi itu, hidup Pak Tris berjalan seperti biasa. Ia tetap bangun sebelum matahari tinggi, tetap menarik angkot di jalur yang sama, tetap menyapa penumpang dengan senyum tipis yang kini terasa lebih tulus. Namun, ada satu hal yang berubah.
Setiap kali langit mulai mendung dan gerimis turun perlahan, dadanya selalu terasa lebih sempit. Bukan karena takut, melainkan karena ingat. Jalan kabupaten menuju Desa Tajikini bukan lagi sekadar jalur sepi baginya. Jalan itu menjadi semacam penanda, tempat di mana satu perjalanan pernah terputus dan satu jiwa pernah kebingungan mencari arah pulang. Sore itu, 2 hari setelah kabar di warung kopi, hujan kembali turun. Gerimis, sama seperti hari itu. Pak Tri sedang membawa angkot kosong. Jam menunjukkan hampir maghrib. Langit kelabu, angin lembab, dan bau tanah basah kembali menyusup ke dalam angkot. Tanpa sadar, kakinya mengurangi gas saat mendekati jembatan kecil. Ia menatap ke depan. Tidak ada siapa-siapa. Namun kali ini, ia tidak merasa sesak. Tidak ada embun di kaca. Tidak ada hawa dingin yang menusuk. Jalan itu sunyi seperti biasa. Sunyi yang wajar. Angkot melaju pelan melewati titik dekat sawah. Pak Tris menghela nafas panjang. "Mas," katanya lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. "Yen sampean wis tekan omah, muga tentrem." Tidak ada jawaban. Namun entah kenapa, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu, Pak Tris pulang lebih awal. Ia duduk di teras rumah, menatap hujan yang masih turun tipis. Istrinya menyuguhkan teh hangat. "Mas kelihatan luwih tenang," kata istrinya pelan. Pak Tris tersenyum tipis. "Mungkin wis rampung," jawabnya singkat. Istrinya tidak bertanya lagi. Beberapa hari kemudian, kabar itu kembali terdengar. Kali ini dari tetangga yang lewat depan rumah. "Tris," kata tetangganya, "keluarganya korban kecelakaan di Jalan Taji itu katanya mau bikin doa kecil-kecilan di lokasi." Pak Tris mengangguk. "Oh, nggih." Malam doa itu, Pak Tris tidak ikut datang. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia merasa tugasnya sudah selesai. Ia sudah mengantar satu penumpang sampai tempat terakhir dia berdiri. Sisanya, biarlah keluarga dan doa-doa yang mengantarkan ke tempat yang lebih jauh. Namun satu hal yang tidak pernah Pak Tris lupakan, beberapa minggu setelah kejadian itu, pada suatu sore yang kembali diguyur gerimis, Pak Tris menarik angkot seperti biasa. Penumpang penuh, suasana ramai. Saat salah satu penumpang turun, anak kecil menunjuk ke arah bangku paling belakang. "Pak," katanya polos, "tadi ada bapak duduk di situ, sekarang kemana?" Pak Tris menoleh cepat. Bangku itu kosong. "Yang bapak mana, Le?" tanya Pak Tris, berusaha tenang. Anak itu mengerutkan dahi. "Yang bajunya basah, duduk diam, dari tadi." Hening sejenak. Pak Tris menatap bangku belakang, lalu menatap kaca spion. Tidak ada embun, tidak ada bekas basah, tidak ada siapa-siapa. Pak Tris tersenyum tipis. "Oh, mungkin sudah turun tadi," jawabnya pelan. Anak itu mengangguk, lalu kembali bermain dengan tasnya. Angkot melaju lagi. Gerimis terus turun. Namun kali ini, Pak Tris tidak merasa diikuti. Tidak ada hawa aneh, tidak ada rasa tertekan. Ia sadar, tidak semua yang terlihat adalah gangguan. Tidak semua yang datang berniat menakut-nakuti. Ada yang hanya ingin dikenang sebagai manusia, bukan sebagai cerita seram. Sejak saat itu, Pak Tris selalu berhenti sejenak di titik dekat sawah setiap kali melewatinya saat hujan. Bukan untuk menunggu penumpang, tapi untuk menghormati satu perjalanan terakhir. Karena di jalan kabupaten yang sepi itu, saat hujan gerimis turun perlahan, pernah ada penumpang terakhir yang hanya ingin diantar. Bukan untuk kembali, melainkan untuk pulang dengan tenang. Dan Pak Tris akan selalu ingat bahwa terkadang kebaikan kecil di jalan sepi bisa menjadi pengantar bagi seseorang menuju akhir yang seharusnya.